Selamat pagi anak-anak hebat SMP Negeri 2 Sepatan khususnya dan SMP kelas 7 pada umumnya. Jumpa lagi dengan Ibu pengampu bidang studi pendidikan kewarganegaraan kelas 7. Kita akan mengambil tema keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. PKN kelas 7 semester 2. Sebelum memasuki pelajaran ataupun belajar pada pagi hari ini, kita mulai. Alangkah baiknya kita berdoa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu siswa diharapkan 1. Siswa dapat mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia. 2. Siswa dapat menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. 3. Siswa dapat mendeskripsikan keberagaman suku dalam masyarakat Indonesia. 4. Siswa dapat mendeskripsikan keberagaman ras dalam masyarakat Indonesia. Yang kelima, siswa dapat menganalisis keberagaman antar golongan dalam masyarakat Indonesia. Yang keenam, siswa dapat mendeskripsikan makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, siswa diharapkan mampu menunjukkan arti penting keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, setelah belajar tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, siswa dapat memahami apa itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, anak-anak. Dalam pembelajaran keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang dibahas apa saja? Poin yang dibahas nih. Yang pertama ataupun A, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kita kupas satu-satu ya. Untuk keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu ada faktor apa aja? Faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nih, nanti kita kupas satu-satu. Kenapa sih terjadi keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Itu pasti ada faktor-faktornya ya. Sebelum membahas tadi faktor-faktor, kita bahas dulu tentang keberagaman ya. Tadi bab ini itu judulnya tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita kupas tentang keberagaman dulu. Pengertian keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Ya. Sekarang kita bahas perbedaan. Perbedaan tersebut dalam hal apa aja? Suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Ya. Jadi keberagaman itu mencakup semuanya. Keberagaman suku, ras, agama, keyakinan, ideologi, dan sebagainya. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia tadi ya, keberagaman itu apa aja sih? Suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial, budaya, ekonomi, bahkan seperti itu. Itu keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia itu merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Jadi perbedaan di sini itu merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Itulah keistimewaan bangsa Indonesia yang beragam. Ya, udah jelas ya anak-anak ya. Jadi perbedaan contohnya kalian di kelas kalian, misalnya kita contohnya di kelas 7, di kelas kalian itu bermacam-macam keberagaman ya. Keberagaman di situ itu merupakan kekayaan dan keindahan kelas kalian ya. Jadi bukan merupakan untuk permusuhan, tidak.
itu merupakan kekayaan dan keindahan kelas kalian. Itu contohnya. Tapi kalau yang dibahas sekarang itu wilayah Indonesia. Jadi keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia itu merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Tadi di depan dikatakan keberagaman itu merupakan kekayaan dan keindahan ya. Selain merupakan kekayaan dan keindahan, keberagaman dalam masyarakat juga menjadi tantangan karena apa? Tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan NKRI. Jadi tadi keberagaman tadi merupakan apa? Kekayaan dan keindahan. Selain itu, merupakan tantangan gimana caranya menjaga keberagaman itu supaya tidak mengancam keutuhan bangsa dan negara NKRI. Ya. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui misalnya dialog antar suku dan bekerja sama dalam prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Tadi poin yang dibahas di materi ini yang pertama tentang keberagaman, yang kedua tentang faktor-faktor keberagaman. Ini sekarang apa aja sih secara umum keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Faktor pertama itu letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua atau B, kondisi negara kepulauan. Yang C, perbedaan kondisi alam. D, keadaan transportasi dan komunikasi. E, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Inilah faktor-faktor kenapa terjadi keberagaman di wilayah Indonesia. Ya, tadi poin yang kedua yang dipelajari di bab ini. Sekarang kita kupas satu-satu ya tentang faktor penyebab keragaman dalam masyarakat Indonesia. Tadi yang pertama, letak strategi wilayah Indonesia. Kenapa Indonesia dikatakan strategi? Karena terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra di sini Samudra Pasifik dan Samudra India, serta dua benua yaitu benua apa? Benua Asia dan benua Australia. Jadi wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional ya. Diingat, kenapa Indonesia tergolong letak strategis? Karena apa? Diapit dua samudra dan dua benua yang mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Karena wilayah Indonesia dikatakan strategis, tadi ada diapit dua benua dan dua samudra. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komunitas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan. Kebudayaan mereka terhadap kebudayaan Indonesia. Ya, tadi dikatakan wilayah Indonesia itu sangat strategis. Jadi merupakan jalur perdagangan internasional ya. Tadi diapit dua benua dan dua samudra. Jadi banyak sekali yang datang bangsa-bangsa asing nih. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, pasti ya, berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Jadi akan mempengaruhi budaya bangsa Indonesia. Faktor keragaman yang kedua ataupun yang B, kondisi negara kepulauan. Bisa dilihat, negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik atau bisa dilihat itu terpisah-pisah.
Keadaan ini menghambat hubungan antara masyarakat dari pulau satu ke pulau yang lain. Jadi timbullah perbedaan antara pulau yang misalnya Pulau Jawa, pasti kondisi budayanya beda dengan Pulau Kalimantan ataupun Sumatera. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing pula, ya. Jadi pasti negara kepulauan di sini itu, di negara Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau. Bisa dipastikan itu berbeda-beda, ya. Berbeda-beda apa? Dalam pengembangan budayanya, ya kan? Dalam segi bahasanya, ya. Jadi kalau itu faktor keragaman yang ketiga ataupun C itu perbedaan kondisi alam. Kenapa sih kondisi alam berbeda seperti daerah, misalnya kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur atau padang rumput, pegunung dataran rendah, rawa, atau mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitar masyarakat pegunungan pasti berbeda, ya. Dari bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan bisa dikatakan berbeda karena kondisi alam. Faktor keragaman yang D adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Dimaksud di sini, kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Ya, jadi tadi yang pertama itu pulau, ada keragaman posisi kondisi alam, itu akan mempengaruhi transportasi dan komunikasi juga. Jadi itu faktor juga mempengaruhi keragaman ras yang ada di Indonesia. Faktor keragaman yang E, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, di mana sikap masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Tadi di atas sudah dibahas tentang perdagang kita, posisinya ada di strategis, ya, di antara dua benua dan dua samudra tadi. Jadi letak Indonesia itu sangat strategis, merupakan apa? Jalur perdagangan internasional. Itu akan mempengaruhi juga di sini. Apa? Baik yang datang dari luar itu akan mempengaruhi terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Pasti ada perubahannya. Ada yang datang ke Indonesia ataupun suatu wilayah itu akan mempengaruhi perubahan. Perubahan apa? Dari segi budaya, dari segi bahasa, dari segi agama, dari ideologi politiknya, beragam-ragamnya. Udah jelas ya anak-anak ya. Demikianlah anak-anak hebat, kita udah dibahas ya ataupun belajar bersama pada pagi hari ini tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini baru satu tema ya, tentang faktor-faktor penyebab keberagaman di wilayah negara Indonesia ya. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.